Sebagai guru, aku hadiahkan sistem sekte tak tertandingi untukmu. Di dalam sekte Shitou, kau tak terkalahkan. Sebagai bonus, aku juga hadiahkan sistem murid terkuat. Selama perjalanan, tingkat kultivasimu juga ikut bertambah. Bajingan, kalian mau aku ambil rumah ini buat rekrut murid? Ya. Suyan, cepat serahkan teknik kultivasi keluarga Su. Begitu, aku bisa mengampunimu. Bajingan, kau membantai orang tuaku dan memusnahkan seluruh keluargaku. Sekalipun aku mati, aku tak akan menyerahkan teknik itu kepadamu. Aku khawatir kau sendiri ingin mati. Tempat rusak ini, bahkan bayangan hantu pun tak ada. Kemana cari muridnya? Kecuali kalau langit membuka mata. Benar-benar bisa menjatuhkan satu orang. Astaga, apa kau serius bermain-main denganku? Bukan, bukan. Nona, bagaimana keadaanmu? Dasar manusia rendahan, jangan sentuh dia. Baik, Suyan, katakan padaku, bagaimana kau bisa nekat lari ke Gunung Tandus ini? Ternyata kau naik ke sini untuk cari sandaran. Apa ini sekte Shitou? Hahaha, kupikir bahkan anjing penjaga pun tak sudi tinggal di sini. Suyan, kuberi kau kesempatan panggil sang sekte master keluar. Biarkan aku lihat siapa sandaranmu. Berani ikut campur urusan keluarga Murong atau tidak? Saudara ini, tak perlu dipanggil lagi. Aku sendiri adalah pemimpin sekte Shitou. Apa katamu? Seorang pemimpin sekte di tahap pengumpulan Ki? Hehe, tak salah. Murahan tapi nyata. Hahaha, lucu sekali. Ternyata kau cuma pemimpin sekte pengumpulan Ki. Ah. Aduh. Astaga, Kak, kenapa kau begitu? Kalau ada apa-apa, bicara baik-baik. Kenapa langsung main tangan begitu? Sudah kubilang baik-baik, kau juga cocok. Hanya ikan kecil kacangan sepertimu. Di mataku, bahkan layak jadi pembawa sandal pun tidak. Kukatakan padamu, aku adalah gadis paling muda dari keluarga Murong, dan seorang kultivator Golden Core. Jenius langit. Mencubitmu sampai mati lebih mudah daripada mencubit seekor semut. Sistem yang diberikan guru sudah bilang. Selama masih di dalam wilayah kekuatan sekte, aku tak terkalahkan. Tapi orang ini kalau tak kelihatan aku juga tak bisa apa-apa. Harus kuakali supaya dia masuk ke sini. Golden Core hebat sekali. Ya, bukankah begitu? Kau pikir aku dibesarkan orang tuamu cuma dengan beberapa potong camilan? Kalau punya nyali, kemarilah dan lawan aku 1 lawan 1. Kulihat kau cuma kura-kura yang kepala dan ekornya ditarik masuk. Kalau berani, injak saja wilayah larangan sekte Shitou ini. Ayo, coba saja. Orang gila, cari mati ya. Tuan muda ini sudah suruh pergi, cepatnya. Tak usah ikut campur urusanku. Kau dan aku sama sekali tak saling kenal. Kenapa aku harus menyinggung keluarga Murong demi dirimu? Hari ini orang tua ini akan menegakkan keadilan. Kemari, kalian benda remeh ini, takut ya? Aku di sini. Ayo pukul aku. Hahaha, berani juga. Berani tidak hormat pada keluarga Murong. Kau. Oh, begitu ya? Hahaha. Hahaha, bagus, bagus. Sepertinya keberuntungan Murong Feng hari ini memang bagus. Bocah, seorang sampah pengumpulan Ki sepertimu. Bisa saja meloncat ke puncak kuat seperti bantuan dari pasir hisap. Apa harta yang kau sembunyikan di tubuhmu? Harta macam apa? Kukatakan, tuan muda ini, apa otakmu bermasalah? Apa urusannya denganmu kalau ada sesuatu di tubuhku? Sebenarnya orang ini sosok dewa macam apa? Orang tadi mengendalikan petir langit. Jelas bukan sesuatu yang bisa digerakkan oleh kultivator pengumpulan Ki. Mungkinkah tubuh aslinya menyimpan harta langka? Bukankah kau ingin tahu? Kemari saja. Injak wilayah sekte Shitou ini. Nak, aku akan memberitahumu jurus pembunuh yang mengagetkan langit. Tuan muda ini tidak akan memakan jurus itu. Kamu pasti punya semacam kemampuan dekat yang sangat kuat. Lari saja, jangan berani mendekat. Jangan cuma ribut di sana. Kayak anjing penjaga saja. Nona, bagaimana perasaanmu? Lapar tidak? Kalau lapar, terima kasih banyak, tuan muda, aku lapar. Dalam mimpi, kamu takut kehilangan. Coba dulu ayam panggang ini, enak atau tidak? Hei, si anjing sialan itu, mau mampir sedikit tidak? Paman kecil, aku traktir. Cukup sudah. Potong saja orang itu. Takut apa? Anak itu pasti cuma besar mulut. Harta sihir tipe serang mendadak macam itu di keluarga Murong juga tidak banyak.
Bagaimana mungkin orang kampung miskin seperti dia punya? Ternyata itu sekali pakai. Sekarang di tangannya. Pasti sudah tidak ada lagi harta sihir yang bisa membunuh kultivator inti emas seketika. Kalian, maju dan tangkap dia. Atas nama Murongdi, aku memberi perintah. Kalau urusan ini selesai, aku akan memasukkan kalian ke paviliun kitab rahasia keluarga. Satu orang boleh pilih satu teknik. Sialan, aku ikut. Tuan muda, cepat pergi. Jangan sampai nyawaku ikut taruh di sini. Nona ini memang setia dan menjunjung budi. Kebetulan misi sistemnya adalah merekrut murid. Ambil saja dia, Nona. Bagaimana kalau kita coba nilai tawarnya? Kalau aku bantu mengumpulkan beberapa sampah di luar buatmu, apa kau mau masuk sekte Shitou? Menjadi murid pertama yang membuka gunung. Makan ditanggung, tinggal, dan aku sendiri yang mengajarimu sampai bisa menyembah guru. Tuan muda, apakah Anda tahu orang-orang di luar itu berkultivasi sampai tingkat apa? Sekarang bukan waktunya bercanda. Aku tidak pernah bercanda. Kau bilang saja, murid ini kau terima atau tidak? Di depan tuan muda ini. Sepertinya kau benar-benar sedang terburu-buru mencari mati. Kakak ipar. Kalian terlalu tidak menganggap kami para kakak serius. Sudah mau mati masih berani besar mulut. Hati-hati, tuan muda. Semut. Kau ternyata membunuh 4 ahli pelindung keluarga Murong. Kau pikir keluarga Murong akan biarkan kau lolos begitu saja? Nona, jangan kejar. Sampah kecil kabur ya biarkan saja kabur. Suruh dia panggil orang datang. Pas sekali, kepala keluarga Murong itu sudah mencapai ranah Naschen Sol. Kalau si tua itu benar-benar datang, lalu bagaimana? Peduli amat dia Naschen Sol atau Tian Sol. Datang pun dia tak akan enak bergerak di wilayahku. Menghadapi Naschen Sol dengan bahaya sebesar itu, dia malah setenang angin sepoi, santai sekali. Sebenarnya dia ini dewa macam apa? Dari dia aku cuma merasakan dia sedang berada di tahap pemurnian Ki. Sebenarnya dia menyembunyikan rahasia langit yang mengejutkan. Atau justru ranah aslinya. Sudah jauh melampaui batas yang bisa dibayangkan. Guru sedang di atas. Murid mohon hormat dan membungkuk kepada guru. Aduh. Jangan, Nona, cepat bangun. Sekte Shitou kita tidak bisa terus begini. Tugas merekrut murid harus diselesaikan satu orang. Hadiah selesai misi akan membuka pavilion Tianji untuk sementara. Apakah sekarang mau naik tingkat? Naik tingkat sekarang juga, langsung. Hua Jiang Yue. Kamu. Karena kau dengan tulus membayat sekte Shitou kami. Tentu kau berhak melihat wujud sejati sekte. Tadi itu cuma trik mata kecil yang remeh. Anggap saja sekadar pembuka. Sungguh-sungguh adalah mantra. Dalam sekejap mengubah langit dan bumi, itulah yang disebut sekadar pembuka. Sebenarnya guru ini makhluk seperti apa? Astaga, aku, Suyan, benar-benar bertemu keberuntungan besar di tengah putus asa. Sepertinya dendam darah keluarga suku memang masih ada harapan untuk dibalas. Sungguh ada harapan untuk membalasnya. Oh ya, kalau sudah masuk sekte, tidak punya teknik tidak mungkin bisa bertahan. Lihat rak di sana, pavilion Tianji itu. Pergi sendiri ke pavilion Tianji. Pilih satu teknik yang cocok untukmu lalu berlatihlah. Anggap saja ini hadiah pertemuan dari guru. Bapak ini bicara soal apa? Biarkan aku memilih sendiri teknik yang mau kupelajari. Benar, yang penting kan teknik kultivasi. Di pavilion Tianji, teknik itu segudang. Kamu tinggal pilih satu buku yang cocok, lalu pelajari saja. Ini benar-benar pilih sembarangan satu buku saja. Masih bisa pilih berapa sih? Teknik tingkat kuning saja sudah cukup menopang sebuah klan kecil. Itu sudah jadi tradisi. Teknik tingkat hitam. Di dunia nyata itu bisa memancing perebutan dari semua pihak. Teknik tingkat bumi. Bahkan jadi rahasia penjaga klan dari keluarga sekte papan atas yang sudah turun-temurun. Begitu bocor keluar, bisa menggemparkan seluruh daratan. Memicu perang dan kekacauan tanpa akhir. Kalau teknik tingkat langit. Sudah lama hilang di telan legenda kuno. Sangat sulit ditemui di dunia ini. Kamu tidak tahu, ya, betapa pentingnya sebuah teknik bagi sekte. Tapi malah membiarkanku asal pilih satu teknik kultivasi. Repot juga. Ngobrol setengah hari sama orang bodoh itu bikin aku capek setengah mati. Aku pulang tidur dulu. Kamu sudah pilih teknik, latihan sendiri saja ya. Hanya artefak legendaris tingkat puncak atau tanah berkah gua surgawi, yang telah berbulan tahun tanpa henti dipelihara. Barulah mungkin melahirkan roh artefak. Guru, pavilion Tianji ini.
Ternyata ruang mandirinya cuma dijaga 70 orang. Guru, sebenarnya Anda ini makhluk macam apa? Mendeteksi murid Suyan. Di zaman kuno, pada puncaknya kultivasi hanya mencapai tahap pemurnian Ki tahap 7 yang sempurna. Akar spiritual, panas menyengat mata. Kemurnian akar spiritualnya rendah, belum sepenuhnya terbangun. Wataknya keras dan teguh. Dendam, kebencian, dan obsesi keadilan agak berlebihan. Keluarga kosong dan kejam dalam membimbing. Penilaian keseluruhan, potensi bagus. Jika dibantu oleh atribut penyehat mata, kecepatannya bisa naik 2 kali lipat. Berdasarkan bakatmu. Teknik yang direkomendasikan sekarang adalah keputusan api tingkat 1. Adil, seimbang, dan mudah dipelajari. Stabil dan mantap. Keputusan misterius tingkat 2. Kayu dan api saling melahirkan, kita penyubur nadi ini membantu memulihkan fondasi dasar. Nirwana Phoenix merah, kekuatan jalannya ganas dan brutal. Kultivasi mencapai kedalaman. Ada nirwana sekecil apapun. Namun prosesnya berat, penuh bahaya dan sengsara. Silakan murid memilih. Yang ketujuh benar-benar teknik tingkat bumi. Sedikit lagi aku muncul 2 langkah. Keluarga Su hanya karena menyimpan teknik tingkat hitam di rumah. Sampai seluruh klannya dimusnahkan. Sedangkan di sini, guru. Teknik tingkat bumi di sini seperti barang di rak toko. Bisa dipilih sesuka hati. Untuk melindungi murid generasi muda, pilih saja Nirwana Phoenix merah. Pilihan yang cerdas. Teknik api ini cocok dengan tubuh dan sifatmu. Potensinya tak terbatas. Namun berkah dan bencana saling menyertai. Jalan kultivasi nirwana di masa depan. Jauh lebih sulit daripada teknik biasa. 100 kali lipat lebih berbahaya. Api sejati yang ganas dan membara. Setiap kali menembus 1 tingkat, ia harus dibakar habis oleh api nirwana dan mematahkan pembuluh meridiannya. Seperti melempar diri ke dalam penjara api. Sedikit saja lalai, kultivasimu bisa habis total. Murid paham. Dendam lautan darah belum terbalaskan. Dendam sedalam ini, murid sudah lama menaruhnya di atas bara api. Sebesar apapun penderitaannya, murid masih sanggup menanggungnya. Tolong senior beri saya tekniknya. Karena sudah begitu, jaga baik-baik niat pencuri dalam hatimu. Pegang teguh itu. Ingatlah, kamu adalah murid pertama yang diterima tuanmu. Aku memberimu 1 hadiah tambahan. Aku bantu kirimkan untukmu. Ini. Apakah ini energi spiritual? Benda aliran jenius ini adalah artefak. Teknik sudah selesai diajarkan. Pergi sana dan berlatihlah baik-baik. Kutub pembakaran Phoenix merah, kutub pembakaran inti emas, tubuh api sejati, latihan jiwa. Anak kecil, kalau kamu bisa bertahan melewati jalan kultivasi yang penuh mati hidup ini, mungkin suatu hari nanti dunia ini benar-benar punya tempat untukmu. Sistem, Kak, ada tidak di sini? Kakak senior pembuka gunung juga sudah bicara. Makan malam sekte sudah ganti senjata api burung. Lalu bagaimana? Ada tugas baru tidak? Terdeteksi tuan rumah berhasil menerima 1 murid langsung. Memenuhi syarat awal sekte berbentuk dasar. Menerbitkan tugas baru, rekrut murid kedua. Hadiah tugas, kebangkitan besar pelindung sekte. Cakupan kekuatan sekte saat ini tertutup oleh tingkat awal. Sebelum ada izin, dilarang masuk. Tingkat Naschen Sol ke bawah, semua bisa dibenahi. Mati seketika. Kalau di bawah Naschen Sol masuk, pasti mati. Hahaha, barang bagus. Kalau begitu nanti aku sesekali turun gunung jalan-jalan juga tidak apa-apa. Biarpun keluarga sana ikut panik dan gatal juga. Kelihatannya harus cepat-cepat cari cara buat pura-pura santai lagi. Ya, tapi ya, harus rekrut 1 murid lagi dulu. Syaratnya tidak tinggi. Yang penting orang pintar seperti Su yang sudah cukup. Sekte Shitou sedang buka rekrutmen. Sekte Shitou rekrut orang. Makan gratis, tinggal gratis. Penerimaan spesial dengan perlakuan istimewa. Datang langsung diberi teknik kultivasi. Sudah seharian begini, orang yang tanya saja tidak ada satupun. Dari tadi mending tidur di gunung saja. Permisi, apakah Sekte Agung menerima murid punya syarat apa? Tidak ada syarat. Sama sekali tidak ada syarat. Sekte Shitou kami menerima talenta luas-luas, tidak terikat satu pola. Asal kamu sudah dewasa dan ingin berkultivasi, punya sedikit hati menuju jalan Dao. Kami di gerbang timur pasti menyambut. Akhirnya ada yang kena kail juga, ya. Akhirnya ada yang punya mata jeli mengenali mutiara. Tapi aku sejak lahir memang tidak punya akar roh. Kalau tidak punya akar roh, apa aku punya kumpulan akar 5 unsur logam kayu air api tanah di dalam tubuh? Akar roh tanpa atribut yang disegani 5 unsur. Tapi semuanya lemah sekali sampai hampir bisa diabaikan. Saling menahan dan saling meniadakan. Sama sekali tidak bisa memasukkannya ke tubuh. Seumur hidup memang tidak ada kaitannya dengan kultivasi. Bukankah itu si sampah tuan muda keluarga Wu yang tak terkalahkan itu? Dia itu istri keluarga Wu itu. Bahkan ayahnya sendiri juga ikut terseret. Di keluarga sendiri sudah dibersihkan dan dikucilkan.
Tahun lalu berakhir dengan kesedihan begitulah. Sejak ayahnya pergi, Wudi ini malah makin sengsara. Beberapa hari lalu dia baru saja diusir keluar rumah oleh paman keduanya. Akar roh rusak karena nasib buruk. Tidak bisa berkultivasi. Dibuang oleh keluarga. Ini benar-benar sempurna. Murid seperti ini pasti tidak punya tempat pergi. Pasti mati hati dan terdampar di sekte. Lagi pula sistem hanya bilang harus menerima murid. Dan tidak pernah bilang murid harus jenius apa. Sudah-sudah, murid ini akan kuambil. Kelihatannya kamu juga tidak mau aku. Sabar dulu. Siapa bilang aku tidak mau kamu? Aku mau kamu, sekte Shito kami akan ambil kamu. Hei, aku ini siapa coba? Bukankah ini sepupuku si sampah yang kukasihi? Wudi, sepupuku yang baik. Kamu ini benar-benar sudah putus asa sampai makan tak pilih-pilih lagi. Bahkan sekte bobrok yang belum pernah aku dengar pun kamu lirik. Juga masih pantas dilihat mata. Benar-benar bikin keluarga Wu kami malu. Kalau begitu mari aku adu muka sama saudara ini. Sepupuku, biar ku beri kamu jalan terang. Menurut perkiraanku, Tuan Besar Yuanwa itu kurang daun padi wangi. Kupikir kamu cukup cocok. Hahaha, bukan urusanku. Tidak usah kamu urus. Aku sudah bukan orang keluarga Wu lagi. Loh, orang santai seperti kamu ini apa? Sekte Shito. Namanya sih lumayan keras. Yang mana leluhur sekte kalian? Bahkan kakak seperguruanku saja masih bisa menahan bakat sepertimu. Orang tak bermoral ini, ketua sekte Shito, ya aku sendiri. Kamu cuma murid latihan biasa. Hahaha. Masa sih ikan kecil latihan biasa juga berani ngaku ketua sekte? Buka sekte, dirikan aliran. Gila, kulihat kamu bukan cuma miskin, tapi juga sinting. Mungkin hatimu juga udah rusak. Hahaha. Kata-katamu ini serius. Kamu benar-benar tikus sekte Shito. Kalau palsu, uang kembali. Diam. Barusan kalian bilang, kalau aku tulus maka aku boleh masuk sekte. Dan juga diberi teknik kultivasi. Aku yang tak terkalahkan ini ada di atas kalian. Terimalah hormat murid ini, tak terkalahkan. Baik, patuh-patuh, cepat-cepat, silakan kalian ikut aku kembali ke gunung. Guru, ini akan membawamu mengambil teknik kultivasi. Pasti memuaskanmu. Hahaha, berdiri. Kakak seperguruanku ini memang sampah. Tapi bagaimanapun dulu dia orang keluarga Wu. Tidak bisa seenaknya kucing atau anjing pun dibawa pergi. Begitulah. Tuan muda ini hari ini mau menantang ketua sekte ini. Gila, serius banget. Habis. Ini bukan malah nganter ke depan pintu. Sekarang aku cuma orang lemah di tahap pengumpulan ki. Mati saja. Siapa berani sentuh guruku? Aduh, ya ampun. Aku sampai kaget setengah mati. Murid patuh, kamu akhirnya datang juga. Gadis kecil ini. Ki 7 malamu jelas-jelas adalah pembunuh latihan Ki. Tapi tuan muda ini memang asistennya yang nyata. Tapi pedang King Feng miliknya kok bisa separah itu? Orang yang berlatih Ki 7 harusnya bisa dihancurkan dengan satu hantaman tangan. Sekte Shito ini sebenarnya asal-usulnya apa? Seorang murid perempuan yang berlatih Ki 7. Bisa melompat maju dan melukai pembunuh kelas bantuan. Kamu ini siapa? Berani ikut campur urusan keluarga Wu kami. Menampilkan kakak pembuka gunung sekte Shito, Suyan. Hei, gimana ini? Wu ini datang dari mana? Oh, iya, Tuan Muda Wu. Barusan kamu bilang mau menantang murid sekte ini. Coba lihat. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan muridku ini. Masih mau menantang aku. Dari mana kamu sampai berani tampil di sini? Pulang sana minum susu. Sekte Shito yang bagus. Kita pergi, hahaha, cepat pergi, tak usah diantar, hahaha. Guru, kalau begitu orang ini memang berhati jahat, picik, dan membeku karena malu. Ya, hari ini dia dipermalukan di depan umum, pasti tidak akan diam begitu saja. Dia pasti akan kembali dan menghilang lalu mencari masalah. Aku takut dalam waktu dekat dia akan membawa orang kembali untuk membalas. Semua ini karena muridmu. Guru, kakak senior. Jawaban kalian terukir tak terkalahkan di hatiku. Tapi keluarga Wu punya pengaruh besar di kota Qingyun. Di keluarga mereka bahkan ada beberapa tetua tahap pendirian fondasi. Bahkan ada tetua tahap inti emas. Kalau hari ini muridku tak ditinggalkan guru. Aku rela menampung orang tak berguna ini. Tak terkalahkan juga senang sekali. Kalian jangan urus aku lagi. Aku tidak mau merepotkan kalian. Adik seperguruanku, karena kamu sudah masuk ke sekte Shito. Berarti kamu sudah orang sekte. Di dunia ini tak ada yang berani menindas murid sekte Shito. Dengar, bukan gurumu yang bilang. Tak ada yang berani menindas kita. Sudah, jangan berdiri di sini lagi. Ikut guru kembali ke gunung. Guru, di sini. Kapan tempat ini punya sebuah gerbang gunung sebesar ini?
Aku besar di kota Qingyun sejak kecil. Belakang gunung ini sudah tak terhitung kali aku lewati. Jelas-jelas cuma ada beberapa gubuk pemburu yang rusak. Kenapa harus kaget? Guru, orang tua ini memang punya kekuatan besar. Dan punya banyak trik misterius. Wajah asli sekte tentu bukan sesuatu yang bisa dilihat orang luar dengan mudah. Tidak sebanding untuk disebut. Sudah, jangan bodoh, tetap di situ. Karena sudah masuk, ya masuk saja. Sebagai guru, aku juga tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Lihat ke sana, ada pavilion itu atau tidak? Itu pavilion Tianji. Kamu masuk sendiri saja. Pilih saja satu kitab teknik kultivasi yang enak dilihat. Anggap saja ini hadiah masuk dari guru. Guru bilang aku boleh pilih sesuka hati. Murid sekte Shitou tak terkalahkan. Akar spiritual 5 unsur campur aduk. Jalur kultivasi biasa hampir buntu total. Untung masih begini, jadi tidak panik. Ini juga bukan hal buruk. Para senior tidak perlu menghibur murid ini. Kita sama-sama tahu, ini bukan hiburan. Teknik biasa jelas jalan buntu. Maksud para senior itu, aku masih punya harapan, dan jelas harapan itu ada pada kalian. Para senior, jangan menjadikan murid ini bahan candaan. Tubuh murid ini adalah tipe campuran 5 unsur. Tanpa waktu luang, tetua agung. Bahkan para ahli alam inti emas pun berkata itu jalur tunggal yang buntu. Kecuali panah api yang menyala. Jangan bicara sembarangan. Pencuri besar itu benar-benar luar biasa. Langit dan bumi punya jalannya sendiri. Karena energi spiritual tidak bisa disimpan di meridian dan dantian. Kenapa tidak berdoa saja? Namun, justru ini adalah fisik bawaan kekacauan. Seperti ada sisa cacat dari surga. Apa? Ternyata bukan teknik petir kesengsaraan, bukan alat sihir. Melainkan jalan ekstrim untuk menempa tubuh. Tidak melatih meridian. Tidak menyimpan energi spiritual. Malah menyerap energi spiritual langit dan bumi yang datang dengan rakus. Bahkan seluruh energi serangan lawan. Dan semuanya diolah ke dalam tubuh daging dan darahmu. Bagaimana mungkin? Orang biasa memang mustahil. Tapi kamu tidak takut. Di dalam tubuhmu terbentuk pusaran kekacauan kecil. Teknik ini justru mengharuskan kamu memperbesar kekacauan itu. Membentuk dirimu menjadi tungku yang bisa menampung. Mengurai dan mengubah segalanya. Saat mencapai puncaknya, segala hukum tak bisa menembus. Bahkan pembatasan langit pun sulit melukaimu. Bahkan jika petir dao turun, kamu tetap bisa menantang para saudara senior dengan tangan kosong. Kalau kamu mau fisik bawaan kekacauan ini, meski lautan pisau dan lautan api menanti, para dewa pun akan lenyap. Murid ini juga tak akan menyesal walau dicincang lebih dulu. Astaga, hari jadi bukan manusia itu memang enak banget. Kakak sulung sedang sibuk berkultivasi mati-matian. Kakak kedua juga sedang berkultivasi mati-matian. Dan aku, sebagai ketua sekte, tinggal santai saja. Bukan begitu, tadi aku cuma sibuk merekrut murid. Hadiah sistemnya belum kuambil. Sistem, kakak. Formasi pelindung sekte sebagai hadiah perekrutan murid itu. Cepat atur dan pasang. Ding. Terdeteksi bahwa tuan rumah berhasil merekrut murid kedua sebagai murid langsung. Tip. Misi selesai, hadiah formasi pelindung sekte tingkat awal sedang dibagikan. Sedang memasang formasi pelindung sekte. Harap konfirmasi apakah ingin segera diaktifkan. Aktifkan sekarang juga. Formasi pelindung sekte tingkat emas selesai dipasang. Hasilnya, mengenali musuh secara otomatis. Semua penyusup bermusuhan di bawah alam inti emas. Bisa langsung dimusnahkan. Hahaha, sekarang ada benda begini. Siapa lagi yang berani datang dan membuat onar di sekte Shitou? Hei, tunggu dulu. Kenapa bar kemajuan kultivasi ini bergerak begitu cepat? Sial, aku langsung meloncat ke tahap tengah alam lantian. Murid itu berkultivasi gila-gilaan. Dan aku di sini malah tiduran menang. Rasanya agak terlalu memuaskan. Ya, tetua, cepat lihat. Di puncak gunung yang tandus itu, ternyata semalam tumbuh kapak abadi. Pasti ada harta besar yang muncul. Orang ini sudah kusuruh menyelidikinya. Katanya dulu tempat ini cuma rumah bobrok milik orang yang cuma bisa latihan ki. Sudah bertahun-tahun si tua itu menutup diri dari dunia luar. Ternyata di kota Qingyun ada sekte sehebat ini. Ayo, ikut aku naik gunung, kita cari tahu sendiri. Elder Agung. Benar, di sini. Betul, ini sekte Shitou itu. Bagian belakang gunung kota Qingyun ini. Kapan muncul sekte besar berwibawa seperti ini? Sudah lama sekali orang tua ini menutup diri. Sama sekali belum pernah dengar. Elder, pasti ada rahasia besar di sini. Ketua sekte cuma manusia biasa yang latihan ki. Mana mungkin punya sekte sebesar ini? Pasti dia dapat pertemuan takdir apa gitu. Masuk akal juga. Pertemuan takdir seperti ini. Masa jatuh ke tangan bocah bau yang belum kering itu. Orang-orang sekte Shitou. Orang tua ini adalah tetua agung keluarga Wu. Cepat keluar dan serahkan nyawamu.
Apa benda iblis ini? Orang baru itu sudah membunuh tetua agung keluarga Wu hanya dalam sekejap. Benda iblis sekuat itu pasti butuh waktu untuk diisi dayanya. Saudara-saudara, serang bersama. Rebut benda iblis dari pintu ini. Sebenarnya benda iblis apa itu? Orang baru itu sekali tebas langsung membunuh dalam sekejap. Tetua agung puncak inti emas. Ah. Ayah. Celaka, ini gawat besar. Semua barang campuran itu mati semua. Bangun, bilang pelan-pelan. Siapa yang mati? Beberapa paman dari jalur tahap baru juga ada. Semua dibantai habis. Tulang belulangnya pun tak tersisa. Ayah, ulangi sekali lagi. Tetua agung mereka kenapa? Sudah mati? Semuanya mati. Di belakang gunung kota Qingyun. Sekte Shito itu. Dibantai habis oleh penjaga sekte dari gerbang itu. Penjaga sekte. Siapa yang bisa membantai habis dalam sekejap? Beberapa inti emas menghilang. Kau benar-benar melihat jelas? Jelas sekali. Begitu tetua agung itu hendak memanggil sinar rohnya. Entah dari mana datangnya sinar itu. Kalau kena sekali saja pada tetua agung, dia langsung jadi abu. Sungguh, cuma sekejap. Beberapa orang lain yang mau menerobos masuk. Hasilnya, pintu tadi juga sama saja. Semua, habis semua. Termasuk tetua inti emas yang dibunuh dalam sekejap. Dinyatakan sebagai inti emas. Runtuh hancur musnah. Ini, mana mungkin? Di sekitar kota Qingming. Kapan ada formasi secepat dan sekejam itu? Jangan-jangan itu formasi yang dipasang monster tua tahap jiwa baru. Atau sama sekali tidak mungkin. Membantai beberapa tetua inti dengan begitu mudah dan beruntun. Ketua sekte itu cuma sampah yang latihan ki. Ini jelas bukan kemampuan aslinya. Di sana pasti ada harta karun langit yang mengejutkan. Kalau keluarga Wu kita dapat harta itu, kekuatan kita bisa naik satu tingkat lagi. Saat itu seluruh dunia kultivasi. Siapa lagi yang berani meremehkan kita? Kau yakin ketua sekte itu cuma tahap latihan ki? Tahap awal inti emas. Kisah cinta inti emas. Buat aku sujud. Puncak inti emas. Baru aku bergabung dengan aula sekte. Dan terus berlatih sampai inti emas sempurna, lalu langsung menembus ke puncak inti emas. Guru, sebenarnya Anda ini orang seperti apa? Akar roh limbah 5 unsur. Aku tak mau lagi dipandang rendah. Yeah. Apakah ini kekuatan yang bisa kulakukan? Para kura-kura kecil di sekte Shito. Pergi dari sini. Hari ini keluarga Zhang turun tangan langsung demi kalian berdua. Sekte Shito ini menurut anak sekte benar-benar licik dan kejam. Pasti ada perlindungan rahasia dari keluarga Jin di baliknya. Kepadatan ki spiritual di tempat ini menguntungkan. Tata letak bangunannya tampak biasa saja. Tapi sebenarnya menyimpan harmoni dan ritme tertentu. Namun justru terasa sangat cerdik. Setelah urusan baik ini selesai, kita berdua bagi 70%. Tentu saja, yang perlu kita lakukan adalah merebut seluruh yang ada di sekte Shito ini. Serahkan saja pada kalian berdua yang memilih lebih dulu. VR, lihat baik-baik, ketiga orang tahap jiwa baru lahir ini sedang membongkar jalan kultivasi. Benar-benar kurang ajar. Belajar yang baik. Sebagai ayah, anak ini tentu harus diperhatikan dengan saksama. Kakak seperguruan, ketiga orang ini kuat sekali. Sepertinya semuanya adalah senjata jiwa. Kenapa guru belum juga keluar? Pasti guru punya rencana sendiri. Kami sebagai murid, meski guru tidak ada, juga harus menjaga gerbang sekte. Kukira siapa? Ternyata kamu sampah ini yang mau mati. Tidak kusangka kau benar-benar nekat menyerbu sekte Shito. Dan juga bocah perempuan ini. Masih muda, tapi sudah punya aura tahap inti emas. Sayang sekali, hari ini kalian pasti akan kalah di sini. Murid-murid adalah bagian dari gerbang sekte Shito. Jika ingin membalas dendam, akibatnya tanggung sendiri. Hah, mulut bocah ini kecil, tapi omongannya besar. Bahkan seorang kultivator tahap inti emas pun berani bicara besar di depan ahli tahap jiwa baru lahir. Suruh sekte kura-kura kecilmu itu keluar, adikku. Perempuan ini duduk bersila dan menatap diam.
Jelas bukan dipaksa oleh teknik jahat. Tapi sekte ini memang punya beberapa hal aneh. Dan mutiara di atap itu sepertinya menyimpan misteri. Para tetua terlalu banyak berpikir. Makin aneh. Apa mungkin dia bisa menahan gabungan serangan kami bertiga, para ahli tahap jiwa baru lahir? Para kura-kura kecil di dalam sana. Kalau dengar patuh-patuh, serahkan saja semua teknik rahasia sekte kalian. Aku bisa mengampuni kalian agar tidak mati. Kalau tidak, saat kami menerobos formasi dan masuk, aku pastikan tidak ada satupun yang lolos dari sekte kalian. Kakak seperguruan, kenapa guru dan kakak guru belum juga keluar? Adik seperguruan, jangan banyak berpikir. Guru beliau adalah orang tua sakti yang sudah lama mengasingkan diri. Saat ini belum ada petunjuk. Mungkin memang ingin melihat keteguhan hati kita. Maksud kakak adalah guru punya budi penyelamat nyawa padaku. Budi itu beratnya seperti gunung. Bagiku, nyawa ini sudah sejak lama diberikan oleh guru. Oleh sekte. Bahkan jika hari ini lawannya adalah seorang kuat tahap jiwa baru lahir tingkat 7. Aku Suyan, meski hancur lebur, tetap tak akan membiarkan siapapun menginjak setengah langkah pun ke gerbang sekte. Puncak inti emas. Mana mungkin, dia masih terlalu muda. Dasar penentu kemenangan yang terlalu bagus. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh pil biasa atau ritual baptis. Perempuan ini bukan orang biasa. Pedang ini juga bukan barang biasa. Sial, di dalam keberuntungan tampaknya masih ada kesempatan tersembunyi. Ternyata sekte Shitou benar-benar menyimpan rahasia besar. Kalau mau bertarung, maka bertarung saja. Ah. Energi pedangnya begitu mendominasi. Sampai-sampai mampu membuat Yuan sejati orang tua ini kacau dan berubah. Baru saja itu baru permulaan. Perintah pedang bergigi. Ternyata hanya beda satu tingkat besar dari tahap jiwa baru lahir. Tapi jarak di antara keduanya bagai langit dan bumi. Puncak inti emas tingkat biasa. Di depan tahap jiwa baru lahir awal. Bisa menahan 10 jurus saja sudah disebut jenius. Namun pedang gadis muda itu mengandung resonansi aneh yang melampaui tingkat inti emas. Ini jelas bukan efek yang bisa dicapai oleh teknik biasa. Mungkinkah ini teknik tingkat tinggi dari dunia misterius? Kalau aku bisa mendapatkan ilmu ini, aku pasti bisa menangkap inti misterinya. Maka kemacetan bertahun-tahun di tahap jiwa baruku mungkin bisa langsung ditembus. Kekuatannya pasti akan meledak. Naik. Hati-hati dengan waktu. Hahaha. Hahaha, kalian berdua generasi tua yang paling pantas. Bersekutu untuk menghadapi aku, hanya demi satu pil emas kecil. Bahkan memakai cara licik seperti serangan diam-diam. Itu yang kalian sebut gaya keluarga kalian. Gaya apa yang pantas buat sekte macam kalian yang cuma berani sembunyi di balik layar? Perlu gaya apa lagi? Lihat saja putri sekte kalian itu. Cuma kura-kura pemalu yang bersembunyi di belakang wanita. Murid, satu orang sok tidak tahu langit setinggi apa dan bumi sedalam apa. Satunya lagi. Lebih parah, itu sampah Ki yang sudah lama diusir dari keluarga Wu. Cuma modal kalian juga mau berdiri di tanah harta semacam ini. Dan punya hak atas ilmu-ilmu rahasia itu, aku kasih tahu kalian. Hari ini semua yang ada di sekte Shitou ini milik keluarga Wu. Kalian para guru dan murid satu persatu jangan harap bisa hidup. Aku akan membuat kalian tahu akibat menyinggung keluarga Wu. Selamat. Kalau kau berani menghina guruku. Bahkan sampah yang bukan ki kondensasi pun berani juga menyerang aku. Benar-benar cari mati. Ngapain? Kau. Tidak mungkin. Beberapa hari lalu kau jelas masih seorang sampah yang bahkan kinya tidak bisa merespons. Bagaimana mungkin kau punya kekuatan seperti ini? Sebenarnya kau berlatih ilmu sesat apa sampai begini? Adik seperguruan, hari ini mari kita pertahankan sekte. Dan habisi mereka bersama-sama. Kakak senior telah memberi aku kehormatan. Demi menjaga martabat sekte. Aku mati pun tak apa. Sekarang. Kini. Kalian Wang tua,
Wang tua, masih belum mau bergerak juga. Apa harus menunggu dua adik kecil ini? Menginjak kepalaku sampai mampus baru kalian puas. Kakak senior, bawa aku pergi. Lihat saja kemana. Dua bocah tak tahu diri. Bisa memaksa 3 jiwa baru kita untuk turun tangan bersama. Kalian merasa bangga setelah melihat orang mati, ya? Aku lawan kalian habis-habisan. Ah. Kalau aku sebagai orang sekte ini, akan ikut turun neraka bersama. Lepaskan aku cepat. Aku akui kau menantu keluarga Wu. Lepaskan aku cepat, jangan sok sibuk begitu. Nyawaku ini diberikan oleh guru. Kakak senior, aku pergi dulu ya. Dasar murid bodoh, si rambut acak-acakan tua itu, jangan cuma asal ganti wadah. Berisik sekali di siang bolong. Apa kalian tidak kasih orang tidur? Kau ini memang ketua sekte Shitou. Adikku, hati-hati, orang ini menurutku sulit dibaca. Kelihatannya cuma bantu-bantu sedikit, tapi kalau digabungkan, siapa peduli ada keanehan apa? 3 orang kita bersekutu, puncak jiwa baru pun bisa kita lawan. Bergandengan tangan. Berlutut. Tidak, tidak mungkin. Kekuatan macam apa ini? Kau sebenarnya berada di alam apa? Kalian berdua bahan rendahan ini juga berani menyerang aku. Penguasa di antara batu-batu. Jangankan racun yang kuberikan, ampun sekalipun tidak akan ada. Orang ini tidak punya mata, tapi air matanya terasa sungguh tulus. Ternyata dia benar-benar menipu kita kali ini. Senior, mohon anggap aku kentut saja. Aku tahu aku salah. Aku rela jadi budak bagi para pendekar senior. Asalkan diberi satu jalan hidup. Pemimpin sekte Lu, keluarga Wu kami yang salah. Aku rela mempersembahkan seluruh warisan keluarga Wu kepadaku. Namun Wu Fei telah menyinggung para murid. Aku rela memikulnya sendiri dan terbuang jauh. Tuan, di segala hal saya mohon ampun padaku satu nyawa. Dia melukai murid sekteku. Sekarang kalian tahu harus memohon ampun. Sayang sekali, sudah terlambat. Tidak, di antara kita, angkat tangan. 3 sosok tingkat jiwa baru lahir langsung hancur menjadi debu. Bahkan di puncak jiwa baru lahir pun tidak akan cukup. Guru melihatnya. Jangan-jangan itu seorang ahli besar di ranah dewa transformasi. Murid bodoh ini terlalu tidak tahu ukuran saat turun tangan. Ini malah bisa merusak semuanya. Terdeteksi bahwa sang tuan dan murid kedua tak terkalahkan. Ikatan perasaan sangat dalam. Misi darurat penyembuhan khusus diluncurkan, selamatkan yang tak terkalahkan. Apakah kamu menerima omong kosong sistem ini? Tentu saja, selamatkan dia. Kekuatan dari amarah yang meledak tak terbantahkan, tidak diragukan lagi. Karena itu dia masih bisa menggantung 1 set senjata full set dalam wilayah kekuatan sekte. Dengan memanfaatkan sifat tak terkalahkan sang tuan, dia memaksa menahan energi yang runtuh. Tapi ini cuma bisa menunda kematian. Kalau mau benar-benar menyelamatkannya, kita harus pergi ke jurang api penyucian. Mendapatkan rumput pengembalian jiwa 9 putaran yang dijaga oleh penguasa jurang. Lalu masih menunggu apa? Cepat berangkat. Pemberitahuan sistem. Penguasa jurang api penyucian adalah orang tua zaman dulu yang sangat kuat. Sedangkan tingkat kultivasi sang tuan saat ini masih tahap pembentukan fondasi tengah. Perbedaan keduanya bagai kunang-kunang dibanding cahaya bulan. Bulan, bukankah ini cuma ngerjain saya? Kalau begini, gimana bisa diselamatkan? Sang tuan dapat menaikkan tingkat teladan sekte. Mengembangkannya sampai jadi ahli jurang api penyucian. Dan memengaruhi sekitarnya. Saat itu, sang tuan bisa meminjam sifat tak terkalahkan di wilayah sekte. Jadi tidak perlu takut pada penguasa jurang. Oh, mengerti. Jadi tinggal geser papan ke depan pintu rumahnya. Kalau dia tidak kasih saya rumput, ya saya hajar dia. Benar kan? Paham? Benar. Misi dimulai, selamatkan yang tak terkalahkan. Batas waktu 100 hari. Jika misi gagal, akan dihukum, diputus, dan seterusnya. Kalau gagal, apa jadinya? Misi gagal, jiwa dan raga tak terkalahkan akan hancur berantakan. Dan versi Inggris sang tuan juga akan ikut lenyap bersama. Kenapa tidak bilang dari tadi? Sialan. Kamu, anak burung. Tenang, rubah kecil yang gemetar, tenang. Guru, Anda pasti punya cara, kan? Selamatkan adik seperguruan. Dia sampai jadi begini demi sekte. Baiklah. Tangisnya memelas, kayak apa banget?
Tenanglah, karena dia murid sekte Shitou. Sekalipun aku harus menggali lubang ke langit, aku tetap akan membawanya pulang. Tapi ya, kalau dia nekat cari mati sendiri, aku akan membiarkannya terbaring di ranjang ini dan menyesali diri selama 100 hari. Biar dia makan sedikit pahit. Bagaimana mungkin aku tidak jadi guru? Kenapa harus 100 hari? Adik seperguruan, sekarang kau tenang saja. Sebagai guru, tapi dia tidak akan mati. Sekarang yang aku mau adalah membuatnya berbaring di ranjang dan merenung 100 hari. Sehari pun tak boleh kurang. Selamatkan sang tuan, keren juga. Jelas-jelas cuma punya batas waktu 100 hari sendiri. Masih saja pasang gaya bos besar di sini. Nanti kalau misi gagal, lihat bagaimana kau masih bisa sok jago. Hei, 100 hari lagi misi belum selesai. Aku sudah dibikin lenyap oleh si bangsat ini. Masih takut ketahuan oleh bocah kecil ini. Hah, paling-paling cuma mati. Tapi di depan murid, gaya itu harus dipasang sampai habis. Sudahlah, jangan nangis. Ikut guru keluar bikin hal besar. Guru, kita mau pergi melakukan apa? Memperluas kekuatan sekte. Biarkan dunia ini tahu bahwa sekte Shitou ada. Yan Er sudah memutuskan sebagai guru untuk memperbesar sekte Shitou. Ke selatan, taklukkan jurang api penyucian. Ke utara, guru luas pun harus menjadi milik sekte Shitou. Aku akan membangun sekte Shitou di dunia ini. Dan memperluasnya sampai kemana-mana. Yang paling penting dilihat adalah kekuatan sang ketua sekte. Murid, coba tanya dengan berani. Guru, sebenarnya tingkat kultivasi Anda apa? Sebagai guru, aku tak terkalahkan di dunia ini. Benar juga. Kemungkinan besar guru berada di tahap penyempurnaan agung. Di daratan ini, sudah 1000 tahun tidak ada tokoh hebat tahap penyempurnaan agung yang muncul. Kalau begitu, guru menerima murid. Berapa biaya yang harus dibayar sekte untuk menerima murid? Bikin pusing saja. Seorang spiritualis kok masih minta uang untuk menerima murid? Seharusnya tidak begitu. Bukankah guru harus memberi berkah kepada murid? Memberi teknik kultivasi dan senjata ajaib. Ada yang tidak diketahui guru. Hampir semua sekte besar menerima murid. Bukan cuma lihat bakat. Mereka juga harus membayar biaya guru dan biaya lain yang mahal. Setelah masuk sekte, murid juga harus menyelesaikan tugas untuk menukar sumber daya. Bahkan menyetor hasil kultivasi mereka. Masuk akal apa? Ini bukan perampokan. Kalau begitu, masuklah ke sekte Shitouku sebagai manusia biasa. Bukan cuma tidak dipungut sepeser pun. Setiap bulan juga dapat 5 liang perak sebagai biaya hidup. Tapi ini baru permulaan. Semakin tinggi kultivasinya, semakin banyak yang diberi. Tahap inti emas, tiap bulan 100 liang. Tahap jiwa baru lahir, tiap bulan 1000 liang. Untuk teknik dan senjata, ambil saja yang ada di gudang Tianji. Semuanya gratis. Guru, cara Anda begini. Apakah tidak takut nanti dipadati oleh segudang inti emas? Dan jiwa baru lahir. Ini juga terlalu memanjakan, ya. Murid, beranikan dirimu sedikit. Mulai dari kita yang nanti masuk tahap kesengsaraan surgawi juga. Apalagi yang turun dari langit ke dunia fana. Selama bersedia bergabung dengan sekte Shitou, aku akan terima semuanya. Melewati tahap kesengsaraan. Turun dari langit ke dunia fana, kamu belum paham juga. Guru, sekte utama kita sekarang lagi bokek. Heh, bokek. Itu malah gampang. Kamu ke pavilion Tianji saja, ambil sedikit teknik dan senjata ajaib. Lalu turun gunung dan tukar sedikit perak. Beres sudah. Itu, guru, tapi semua itu dilindungi rahasia sekte. Apalagi teknik kultivasi, itu harta tak ternilai. Perlu tidak diberi batasan untuk pembeli. Misalnya tidak boleh bocor keluar. Ribet banget. Yang di bawah tingkat bumi silakan beli sesukanya. Kalau ada bibit bagus yang ingin bergabung dengan kita. Bahkan teknik tingkat langit pun boleh. Cari saja teknik tingkat bumi. Nyatanya saja sudah cukup buat membuat darah di daratan mengalir seperti sungai. Teknik tingkat langit. Kalau perkataan guru diwariskan turun-temurun, mungkin kali ini daratan abis benar-benar bakal berubah langit. Semua rekan Dao, silakan lihat baik-baik. Ini adalah kitab puncak elemen es, teknik pamungkas tingkat langit. Warisan rahasia tertinggi untuk kultivasi elemen air. Lelang dibuka 1000 liang, 8000 liang. 10.000 liang, masih ada yang mau. Tidak ada yang mau, berarti deal. Kalau begitu, 10.000 liang, deal. Itu wajah polos. Kenapa dia masih berani datang ke kota Yunzhou? Katanya dia sudah bergantung pada sekte sampah itu untuk jualan barang. Heh, aku kira siapa? Bukankah itu si cantik kecil yang kabur hari itu? Kenapa kalian dari sekte Shitou bahkan makan saja sudah tidak mampu? Sampai menyuruhmu keluar menjual diri, maksudku menjual barang. Atau jangan-jangan itu ketua sekte bermargalu yang sudah jadi sampah. Sudah mengirimmu ke rumah lelang untuk bayar utang. Murong Feng, kenapa bisa kamu? Kurang dihajar waktu itu ya? Pedang ini pasti akan membunuh banyak ahli dari keluarga Murong. Hari ini kamu bahkan berani datang sendirian. Tuan Li,
Bantu aku lumpuhkan dia. Berhenti. Di sini ada rumah lelang autian milikku. Siapa berani bertindak liar di sini? Rumah lelang autian kami sudah berdiri selama 1000 tahun. Aturannya jelas, tanpa peduli benci atau dendam. Kalau masuk wilayah kami, kamu adalah tamu kami. Siapa berani membuat onar di sini? Berarti memusuhi rumah lelang autian kami. Nona ini rupanya barang lelang yang kamu incar. Benar. Di sini ada orang kuat seperti awan berkumpul. Kalau sekarang aku keluarkan hukum dunia bawah, takutnya sebelum sempat dilepas, sudah memancing rebutan. Tempat ini pasti bukan bagian dari gerbang sekte Shitouku. Tempat ini terlalu berbahaya. Lebih baik jangan jual dia, demi pertimbangan ini. Itu menunjukkan barang di tangannya bukan barang biasa. Nona, tak perlu khawatir. Reputasi rumah lelang autian kami sudah lama teruji. Namanya pun gemilang. Selama kamu jadi penjual di rumah lelang autian kami, keselamatan hidupmu dan barang lelangmu sepenuhnya akan jadi tanggung jawab rumah lelang ini. Jadi, Nona, silakan tenang. Yang ingin kutaksir justru tanah terlarang Donguri Xuanbing. Lanjut, lihatlah hukum kelas atas itu. Bumi, bumi, besi. Apa aku salah dengar? Gila, wanita ini terlalu tak bernilai, pasti cuma akting. Kalau ada kata-kata, jangan asal ngomong. Hukum adalah harta penting milik penguasa besar dan aliran benar dari segala penjuru. Mana bisa begitu mudah dilepas di sini? Kalau ucapanmu bohong, itu akan memancing amarah massa. Rumah lelang autian kami juga takkan bisa memastikan kamu benar atau salah. Aku cuma merasa malu. Hahaha, Suyan, Suyan. Demi menaikkan harga diri, caramu juga terlalu nekat. Rumah kumuh di pinggir jalan. Kenapa tidak bilang saja kamu punya jalan langit? Bagus, kalau begitu kamu berani menggembar-gemborkan omong kosong begini. Kalau begitu aku akan menemanimu pergi ke istana lelang. Tunggu sebentar, biar dia sekali lagi bersumpah darah. Kalau mati bukan karena bencana kaisar, maka aku akan memberikan kultivasi gratis sebagai warna emas yang sesuai keinginanku. Kalau yang kuhadapi justru bencana kaisar, Murong Feng, maka di depan umum kau harus berlutut dan minta maaf pada sekte Shitouku. Sekali kata, sudah pasti. Aku malah ingin melihat sendiri anjing dari keluarga busuk ini bisa mengeluarkan harta apa. Hahaha, silakan minta Tetuali tampil. Seketika terlihat barangnya. Apa? Ini ternyata benar. Apa? Ini ternyata benar. Dan hukum kelas atas ini lengkap. Keberuntungan langit jatuh ke tangan Nona. Harta berharga seperti ini, aku tak tahu Nona hendak menaksirnya berapa. Hukum menyambung bumi ini dianggap sebagai hadiah pertemuan dari rumah kami kepada pihak Anda. Aku rasa secara simbolis ambil 10.000 tael perak saja. 10.000 tael saja sudah menjual satu hukum kelas atas keluarga miskin. Apakah orang ini gila atau bodoh? Itu kan hukum dunia bawah. Hukum ini tak ternilai harganya. Kamu bilang 100.000 tael pun tak sebanding. Dia malah cuma menjual 10.000 tael. Kalau ada yang tak wajar, pasti ada setan. Di dalamnya pasti ada cerita. 10.000 tael bukan tidak mungkin. Tapi rumah lelang autian kami harus tahu jelas. Kenapa harganya begitu rendah? Itu kan hukum dunia bawah. Sederhana saja, kami sama sekali tidak kekurangan hukum sambung bumi. Biar ku jelaskan. Barang ini, kami punya banyak. Kalau rumah lelang autian punya kemampuan menerima sekte Shitou, kami bisa memasok tanpa batas berbagai jenis hukum dan artefak, termasuk hukum tingkat langit. Pasokan tak terbatas untuk coba-coba. Sebetulnya orang sebesar apa di belakangmu, jangan panik. Aku bisa menunggumu di sini. Pergilah ke atasan untuk minta petunjuk dulu. Lalu baru jawab aku. Aku Ao Yulan, dari keluarga Aotian. Atas nama putri pewaris keluarga ini, aku jamin kepada Nona Su, lewat sekte Shitou. Selama di rumah lelang autian kami ada di pihak yang mendukung, maka kalian bisa dengan mudah menerimanya. Entah itu harta spiritual tingkat bawah, tingkat menengah, atau pil harta. Jika rumah lelang autian kami yang mengurusnya. Lalu kalian mau ambil berapa perak? Kalau Nona Su cuma harta tingkat bawah, rumah lelang autian kami bersedia membeli seharga 1 juta perak. Harta tingkat bawah, 2 juta perak. Harta tingkat menengah, 5 juta perak. Sedangkan untuk pasar langit, aku bersedia keluar 10 juta perak. 10 juta perak. Itu sudah cukup untuk membeli setengah kolam kota, harganya juga masih masuk akal. Bagus, sekte Shitou kami bisa memasok rumah lelang autian secara eksklusif. Tapi, kalian harus setuju pada satu syarat dariku. Nona, silakan bicara. Selama rumah lelang autian bisa jadi yang paling unggul dan tak tertandingi, bantu sekte Shitou kami menyebarkan kabar ini ke seluruh daratan.
Biar sekte Shito kami resmi diumumkan ke seluruh dunia. Tak peduli seberapa tinggi kultivasi pihak lawan. Selama mereka lolos dari pintu ini, lulus ujian sekte Shito kami. Seni bela diri dan teknik apapun bebas dipilih. Bukan cuma itu. Setiap bulan sekte kami juga memberi sumbangan perak. 100 perak untuk kultivator inti emas. 1000 perak untuk kultivator jiwa baru lahir. Untuk tahap kesengsaraan, hadiahnya dimulai dari 10.000 perak. Apapun teknik serangan atau kesengsaraan, bebas dipilih. Setiap bulan masih dapat perak lagi. Di mana ada sekte seperti ini? Ini jelas gudang harta para dewa. Aku mau bergabung dengan sekte Shito. Aku mau ikut dan jadi murid. Aku Ao Yulan, atas nama keluarga Aotian, berani menjamin. Pasti akan memakai semua koneksi dan semua jalur. Untuk menyebarkan urusan perekrutan murid sekte Shito ke seluruh daratan. Pasti dengan pengaruh rumah lelang Aotian. Paling lambat 3 hari. Kabar ini pasti akan mengguncang seluruh akademi dan daratan. Hahaha. Kawan, lihatlah. Baru 7 hari. Sekte Shito ini sudah menjelma begini dari pintu masuk. Aturan yang ditetapkan para pavilion abadi kita. Di seluruh daratan ini, sekte mana yang berani tidak patuh selama puluhan ribu tahun. Bahkan kalau itu klan kuno Tanah Suci. Mereka pun tak berani bertindak seperti ini. Dengan terang-terangan menjadikan teknik tingkat surga dan tingkat bumi sebagai kubis biasa. Kalau mereka terus seperti ini, tak lama lagi, daratan ini, dan posisi pavilion ini. Bukankah akan ada banyak kultivator tingkat tinggi? Bahkan yang setara tahap kesengsaraan. Yang terdampak. Ini jelas-jelas sedang mengguncang akar pondasi kita. Ngapain ribut sama orang seperti dia? Kakak bertiga, langsung saja bunuh dan habisi dia. Tahan dulu, dasar tolol. Kalau mereka berani begitu besar dan gagah, menyebarkan teknik tingkat surga. Menurutmu mereka itu sekte biasa yang tak punya sandaran? Kupikir soal ini tak bisa dianggap sepele. Lebih baik kita laporkan ke atasan dulu. Setuju dan langsung bergerak. Jumlah murid mencapai 10 orang. Berdasarkan penilaian, kultivasi murid tahap jiwa baru lahir tingkat 7 ada 100 orang. Penilaian puncak jiwa baru lahir. Aku sudah sampai 300 orang secepat ini. Selamat. Kultivasi otomatis tersinkronisasi naik ke puncak tingkat menengah. Puncak tingkat menengah. Hahaha, enak didengar. Terdeteksi sekte bisa ditingkatkan. Apakah ingin ditingkatkan? Sekarang upgrade terlalu tidak pantas. Tunggu sebentar, nanti aku keluar dan bicara. Kalau naik tingkat di depan begitu banyak orang, pemandangannya pasti sangat heboh. Mulai hari ini, kalian adalah murid sekte Shito. Entah kalian dulu itu putra Sakyamuni, atau pengemis di pinggir jalan. Begitu masuk gerbang ini, kalian sudah keluarga sendiri. Aku kasih kalian waktu 60 hari. 60 hari lagi aku mau kalian jadi murid unggulan di sekte ini. Sekte terbesar di daratan. Sekte kita tidak main-main. Begitu masuk sekte, kalian bukan cuma dapat teknik. Setiap bulan juga ada uang saku. Tentu saja, uang itu bukan dibagi cuma-cuma. Yang harus kalian lakukan cuma berlatih sampai mampus. Dan tingkat kultivasi kalian harus naik. Siapa yang berani mencuri? Jangan salahkan aku kalau tidak beri muka. Barusan saat ujian masuk, aku sudah lihat roh penjaga basis tahap pembangunan fondasi kalian. Sudah kulihat. Katanya kalian semua punya bakat besar. Dan karakter kalian juga lurus. Sekarang saatnya kubagi teknik kultivasi untuk kalian. Ini adalah teknik tingkat tinggi kitab suci jiwa surga 9 nona. Apa? Punyaku ini teknik tingkat langit tinju Fajra penakluk iblis. Sudah-sudah, tenang dulu. Kecilkan suara. Kalian kira hanya dasar kultivasi. Sudah cukup jadi fondasi sekte Shito. Biar ku bilang terus terang. Supaya kalian cepat kuat. Aku sengaja menyiapkan satu barang langka untuk dijual. Energi spiritual ini langsung mengalir ke kamar kalian. Setiap orang berlatih di dalam sekte. Kecepatannya lebih dari 10 kali lipat dibanding luar. Sistem, tingkatkan sekte. Sekarang juga, cepat. Aku mau bikin para bajingan itu lihat seperti apa namanya sekte hebat. Bulan ini aku tidak akan melepas kesempatan emas. Aku tak akan mengucap satu bait pun lagi, aku satu-satunya. Gentlemen. Beginikah wajah asli sekte Shito kita? Guru memang masih punya kartu truf. Hahaha, aura ini keren banget. Naik tingkatnya sekte Ding selesai. Sekarang level sekte ini sudah bikin semua sekte dakwah abadi kelas awal melongo. Sana cepat balik berlatih. Hitung mundur 60 hari sudah dimulai. Aku rasa tidak bisa menunggu lagi.
Sekte Shitou sekarang terang-terangan membagi teknik petir langit. Bahkan mengaku siapapun yang melawan petir bisa masuk sekte. Ini sudah bukan masalah goyah lagi. Sistem kultivasi dari daratan tebing kita sudah dibalik semua. Kalau dibalik ya sudah dibalik. Wan Xiang'e kita yang mengatur pembagian sumber daya daratan ini. Sudah bertahun-tahun. Kapan giliran seekor ayam liar tak dikenal menunjuk hidung sekte kita? Menurutku, langsung saja habisi sekte Shitou dan beres. Masa sekte Shitou bisa sanggup itu? Kalau tidak punya kartu truf. Aku setuju dengan pendapat Tuan Jia. Ketua sekte Shitou itu kekuatannya dalam, tak bisa diukur. Lebih baik aku laporkan dulu ke atas. Hormat kepada penatua Wuji Zhenxian. Aku tidak tahu apakah orang jujur atau tidak, tapi tunggu di bawah pohon bersama anjing mayat dan elang jauh. Pantas dihukum mati 1000 kali. Kenapa akhir-akhir ini berbagai sekte besar dan kerajaan mengirim batu roh persembahan? Jumlahnya berkurang 3 seluruhnya. Laporkan kepada Tuan Abadi Sejati, pasukan berat. Sekte Shitou. Belakangan ini muncul sekte bernama Sekte Shitou. Sekte itu bukan cuma menerima murid gratis, bahkan memberi teknik, harta, dan juga uang perak. Bawahanmu sedang membahas. Apa sekarang juga harus kita musnahkan atau melapor ke atas? Tidak menyangka malah mengejutkan Anda, Tuan Abadi Sejati. Karena Tuan Abadi Sejati sudah datang. Mohon Tuan Abadi Sejati menenangkan iblis itu. Apakah perlu segera kirim pasukan untuk menyingkirkan Sekte Shitou? Semut-semut yang mengacaukan tatanan dunia bawah ini. Membiarkan sekte tetap hidup juga cuma jadi bencana bagi kita. Lebih baik aku turun tangan sendiri. Hancurkan Sekte Shitou, tak perlu takut pada Abadi Sejati Wuji. Sendirian ke sana, seharusnya tidak masalah, kan? Tenang saja, itu kan benar-benar seorang abadi. Seorang abadi sejati yang turun ke dunia fana dari alam atas. Bahkan kalau lucuan sekuat itu, dia cuma ayam, bebek, ikan, dan anjing tanah. Apa dia bisa menahan satu jari sang abadi? Lagi pula, begitu banyak pelindung diri dewa abadi tak terbatas ini. Kurasa tidak akan ada masalah. Sistem ini memang sangat membantu. Naik level sekte, malah dikasih binatang penjaga sekte. Kilin ini kelihatannya memang garang. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih. Mulai sekarang, kau jadi wajah sekte Shitou. Nanti kapan-kapan ku bawa kau turun gunung jalan-jalan. Pasti bisa bikin gerombolan orang kampung itu ketakutan sampai lutut lemas. Apa ini? Urat roh. Dan lagi, ini urat roh 5 warna kelas atas. Kepadatan energi roh di sini bahkan lebih penuh daripada bantuan pavilion Wanxian kami. Menarik, benar-benar menarik. Sekte kecil dari dunia bawah ternyata punya tanah suci surga seperti ini. Tak heran berani begitu setia. Pemimpin sekte batu sialan itu, cepat keluar dan cari mati. Kau ini siapa? Berani berteriak di sekte Shitou kami. Tahu tidak ini tempat apa? Sekte kecil, jangan berharap bisa lolos. Sang harimau telah turun malapetaka. Tapi sama sekali tak bisa melihat pedang ilahinya. Aura di tubuhnya itu asli, ya. Apa? Seorang abadi. Benar-benar seorang abadi yang turun ke dunia ini. Aku ini bukan tidak. Bagian dari sekte besar yang kuat, ya. Sudah susah payah sampai di gerbang Tianji. Masa belum sempat latihan? Kenapa kakimu malah lenyap? Ternyata aku cuma bintang sapu. Pergi kemanapun, ya ke situ saja. Kenapa batu ini? Sekarang bahkan tak ada seorang pun yang berani berdiri dan bicara. Ada juga sekelompok orang tak berguna. Sesuaikan 3 per 1. Kalau kalian para penyuciut itu masih belum keluar, kuhancurkan saja gerbang sekte ini. Apa sih benda anjing yang teriak-teriak di sini? Kau kira aku ini apa? Di sini ribut seperti hantu menangis serigala melolong. Oh jadi ini ulahmu. Coba bilang, mau apa kau? Puncak Sidong kota besar. Hahaha, aku tadinya kira kau siapa, ternyata orang hebat juga. Ternyata, hanya semut yang belum sampai masa petir kesengsaraan. Cuma mengandalkan kota besar Sidong kecilmu. Juga pantas punya gerbang sekte ini. Juga pantas duduk di luar tanah 5 warna. Ku bilang, kenapa orang ini banyak omong banget? Kalau tidak percaya, coba ngomong sekali lagi. Kutarik rambutmu sampai habis, lalu kucari gigi satu-satu. Oke. Aku ini sudah berkeliaran ribuan tahun. Baru pertama kali lihat orang sekutu tak tahu mati hidup seperti kau. Semut yang ingin cari mati. Kilin ilahi di alam abadi sejati. Di sektemu masih ada binatang ilahi seperti ini. Sayang sekali, sang pemilik terlalu lemah. Benar-benar benda yang melampaui batas. Kelihatannya hari ini tungganganku bakal minta istri.
Yang dihadapi ketua adalah kilin hitam itu. Itu sesama ras kita. Sesama ras, bukankah tadi kau bilang ke kami? 71 macam ras, tinggal kau sendiri, ya. Sebuah pertarungan hebat 500 tahun lalu. Hampir membuat kami punah. Kupikir di dunia ini tinggal aku sendiri. Tak kusangka hari ini masih bisa bertemu sang pemilik. Aku bisa merasakannya. Dia bukan dengan sukarela mengikuti orang itu. Jiwa di kedalaman dirinya tampaknya terikat oleh semacam larangan. Seperti dipermalukan habis-habisan. Kalau bisa, tolong jangan bunuh dia, Tuan. Tenang saja, selama masih satu ras. Yaitu sudah pasti milik kita sendiri. Tuan, aku kan sudah janji bakal carikan jodoh buatmu. Dia sendiri yang datang menyerahkan diri, lumayan juga. Ketua, jangan bercanda. Semua murid dengarkan perintah. Hari ini, lihat baik-baik. Sebagai guru, bagaimana aku mengajar hal seperti ini? Semut di dunia keabadian ini. Biar kamu tambah wawasan dan lihat sendiri. Tadi ketua bilang apa? Semut di dunia keabadian yang patuh. Semut abadi. Ketua menyebut semut abadi. Aku tahu, ketua kita bukan orang biasa. Orang tua ini sudah hidup lebih dari 3000 tahun. Masih tetap kepala batu. Jarang sekali ada orang berani bicara begitu soal yang abadi. Luar biasa, luar biasa. Orang tua ketua ini sudah melampaui keberadaan para abadi. Peduli amat soal abadi. Bahkan leluhur pun bilang dia cuma semut. Kalau begitu dia pasti bukan naga. Si putih kecil sudah kupercayakan padamu. Nak, kamu tahu tidak, kursi ini milik Pavilion Wanxian. Putra sang penguasa, berani melawan kursi ini. Berarti kamu menantang seluruh Pavilion Wanxian. Pavilion Wanxian belum pernah dengar soalmu, kan? Datang ke sini memang agak lancang. Tapi dia juga tidak melukai muridku. Cuma merusak beberapa batu bata saja. Begini saja, tinggalkan si hitam besar itu. Lalu pergilah. Bagaimana? Apa yang kamu katakan? Biarkan kursi ini tetap menunggangi kudanya. Lalu nyah sana. Nak kecil, tidak tahu diri. Aku mau nyawamu. Kecepatannya lumayan juga. Aku tidak salah lihat, kan? Si tikus, di belakang si tikus. Begitu santainya mempermainkan seorang yang abadi. Ini sudah bukan soal tinggi rendah lagi. Ini soal ranah. Ini soal penindasan mutlak ranah terhadap ketua sekte. Penguasaannya atas kekuatan. Sudah sampai pada tingkat yang tak masuk akal. Tuan kota, keren banget. Aku bilang, kamu cuma segitu doang. Bikin aku malu. Aku tadinya kira para abadi itu sehebat apa. Hasilnya ya begini. Kalau kamu cuma segini doang. Ya aku tidak akan sopan lagi. Bagaimana mungkin? Aku benar-benar tulus. Ternyata bahkan satu senjata hebat pun tidak kena keroknya. Sebenarnya kamu ini makhluk apa? 1000 tombak dewa iblis. Jurus ini memang lumayan. Tapi cuma segitu saja tidak cukup. Kamu ini sebenarnya apa? Kamu jelas bukan jagoan. Jelas bukan. Bagaimana? Masih mau lawan atau tidak? Kalau tidak mau, tinggalkan si hitam besar itu lalu kamu bisa pergi. Tebakan kursi ini benar juga. Si kilin hitam itu. Anggap saja itu hadiah dari kursi ini untukmu. Bagaimana? Sebagai guru, tadi sudah lumayan kan? Ketua, selamat panjang umur. Ketua tak terkalahkan. Kakak seperguruan, kakak seperguruan. Aku bilang ketua, orang tua ini. Masih belum masuk akal, ya atau tidak? Jangan asal ngomong, dasar bodoh. Sudah. Hati-hati, dia sudah dikendalikan, pikirannya juga kena. Sekarang aku tidak mengakui dia kuat sama sekali. Begitu benda ini dipakai, hampir tidak bisa dilihat. Kecuali si gagal itu mencabutnya sendiri. Tuan, bagaimana kalau kita berdua kerja sama dulu untuk menaklukkannya? Lalu menekannya di bawah urat roh gunung belakang. Cari saja pacar laki-laki buatmu. Mana mungkin membiarkan dia dikontrol seperti boneka oleh orang lain. Itu terlalu memalukan. Tunggu sebentar. Akhirnya aku lepas juga dari belenggu itu.
Terima kasih banyak atas pertolonganmu, dermawan. Ingat, mulai sekarang, dialah tuanmu satu-satunya. Sudah paham. Tuan harus setuju, ya. Aku tak mau dikendalikan lagi, paham. Ngomong apa sih? Omong kosong begitu. Mulai sekarang, takkan ada lagi yang bisa memperbudakmu. Di sekte Shito ini, kau mau tinggal silakan tinggal. Makan enak, minum enak, semua tersedia buatmu. Kalau suatu hari bosan dan mau keluar jalan-jalan, kapan saja boleh pergi. Langit dan bumi ini begitu luas. Bebas sesuka hatimu. 1000% pasti. Sekte Shito itu benar-benar punya satu pembuluh roh 5 warna. Dengan ki yang begitu pekat. Jauh melampaui sekte Kinglan kita lebih dari 10 kali lipat. Bahkan para sesepuh Buddha sudah mengirim banyak orang untuk menyelidiki dari segala arah. Yang lebih mengejutkan lagi, mereka benar-benar membagikan teknik petir sorgawi. Bukan omong kosong belaka. Teknik tingkat sorga. Tapi harus benar-benar berhasil didapat dulu. Kalian tahu, formasi cinta tak berbalas tingkat pemula di sekte Shito itu anehnya kuat sekali. Ada beberapa monster tua yang sudah terkenal sejak lama. Merasa diri mereka terlalu hebat, lalu nekat masuk formasi. Hasilnya semuanya mental keluar. Malu besar. Lalu bagaimana? Wanxian Pavilion belakangan ini makin sering datang menuntut persembahan dari kami. Ini benar-benar seperti jurang tak berdasar. Tak ada habis-habisnya. Setengah dari obat dan makanan ringan yang kami hasilkan tiap tahun. Dan juga semua pil rohani harus diserahkan ke mereka. Kalau terus begini, sumber daya untuk para murid sektenya sampai latihan sekalipun hampir tak keburu lagi. Sekte Biun kami juga tak punya tempat lari lagi. Daripada diperas habis-habisan oleh Wanxian Pavilion, lebih baik kita ambil risiko sekali. Hari ini pulang, sekalian habisi orang-orang sekte itu. Aku akan memimpin seluruh sekte menuju sekte Shito. Demi sumpah Ketua Liu. Sumpah? Ya. Sekte Shito itu paling cuma sekte baru yang sedang naik daun. Sekarang, Wanxian Pavilion belum memperhatikan dia di sana. Kalau Wanxian Pavilion turun tangan dan menemukan apa yang dilakukan klan ular itu, dengan apa mereka bisa menahanmu? Ini, kau mau cari mati di seluruh dunia? Ya. Berani bertanya? Apa di kota besar sampai ada bukti dari para dewa sungguhan? Kau mau pakai apa untuk bertaruh? Aku tidak peduli lagi. Kalau terus ditekan begini. Kalau turun ke bawah, sekte Kinglan kita juga takkan bisa hidup. Daripada mati terkatung-katung. Lebih baik berjudi habis-habisan sekali. Setidaknya, sekte Shito sudah memberi kita satu jalan yang terlihat jelas. Keputusanku sudah bulat. Besok kita berangkat. Kalau kalian masih percaya, aku akan pergi bersama kalian. Kalau tidak percaya, kita berpisah sampai di sini saja. Jaga diri masing-masing. Yang dikatakan Ketua Liu masuk akal. Orang tua ini juga akan ikut gila sekali. Kalian? Hei, kalian ini. Patriar ini dulu mengangkat si semut ini sebagai cucu angkat. Ternyata kalian semua benda yang tak tahu hidup mati. Berani berkhianat pada Wanxian Pavilion. Batas kehebatanku tak ada ujungnya. Kalian kira Wanxian Pavilion ini tempat apa? Datang dan pergi sesuka hati. Begitu. Dewa besar. Kami cuma hilaf sesaat. Hilaf sesaat? Ya. Patriar ini lihat kalian hidup sudah bosan. Ya. Sesuai aturan Pavilion Wanxian. Pengkhianat akan dihukum memusnahkan 9 generasi. Jiwa kalian semua akan hancur total. Orang-orang besar ini, ampuni nyawa kami. Orang-orang besar ini, ampuni nyawa kami. Xiao Li sudah tidak bisa kerja lagi. Tolong, para ahli, beri kami satu kesempatan hidup. Tuan abadi sejati. Kami rela menyerahkan seluruh tabungan sekte. Kami cuma mohon, ampuni nyawa kami. Tapi ya, aku bisa memberi kalian satu kesempatan untuk menebus dosa. Kesalahan. Besok jam 5. Bawa semua murid sekte kalian. Bergabunglah denganku menyerang sekte Shito. Orang-orang besar ini. Kekuatan orang sekte Shito itu benar-benar tak terduga. Kenapa perintahku kalian semua tidak dengar lagi? Kalian mau jadi musuh Pavilion Wanxian. Aku tidak keberatan memusnahkan 3 sekte dulu. Baru balik buat bereskan sekte Shito. Kami rela ikut Tuan Abadi sejati lahir. Ingat baik-baik. Besok siang, aku akan di depan gerbang gunung sekte Shito. Melihat semua murid dari 3 sekte kalian berbaris. Kalau ada yang berani kabur dari medan perang, aku akan tunjukkan apa arti hidup lebih baik daripada mati. Anak buah tak boleh menolak. Kalau begitu gimana ini? Apa kita benar-benar harus pergi menyerang sekte Shito itu? Hahaha, kalau aku jawab kamu. Kami bertiga sekarang sudah jadi mayat. Jalan selangkah lihat selangkah saja. Setidaknya masih bisa hidup 1 hari lebih lama. Pemimpin sekte Shito. Cepat keluar dan serahkan nyawamu. Kalau tidak aku akan memerintahkan untuk meratakan gunung bobrok ini. Tak akan ada yang lolos. Kak, aku dengar murid sekte Shito. Setiap bulan dapat 5 liang perak. Pilih teknik apapun sesuka hati. Beneran.
Siapa yang tahu? Tapi aku tahu, tetap lebih enak dari kita sekarang. Aku dengar. Beberapa hari lalu ada abadi sejati dari senjata itu bikin onar. Cuma ditunjuk jari oleh pemimpin mereka sudah kabur. Ngibul aja kamu. Sepupuku ada di sekte Shitou. Dia bilang itu dilihat dengan mata kepala sendiri. Siapa yang sedang bikin masalah di sini? Kamu ya? Pasti belum cukup dipukul terakhir kali. Ya, masih bawa banyak penonton buat lihat aku menghajarmu. Siapa itu? Berani sekali bicara jujur begini. Lucuan, hari ini aku memimpin pasukan gabungan 3 sekte untuk mengepung kalian. Kamu tak bisa lari. Serahkan sektemu dengan patuh pada kami. Berlutut dan mohon ampun. Mungkin aku bisa menyisakan kalian semua sebagai mayat utuh. Para sahabat Dao sekalian. Aku tahu kalian tidak datang atas kemauan sendiri. Kalian dipaksa si anjing sialan ini sampai datang untuk mati. Betul, kan? Aku juga tahu. Di sekte asal kalian, hidup kalian juga tak terlalu enak. Setengah lebih sumber daya harus kalian setor. Bahkan teknik dasar macam apapun tak sempat kalian pelajari dengan benar. Tapi hari ini ku beritahu kalian. Sekte Shitou berbeda dari mereka. Kalau kalian bebas memilih teknik sekte dalam, tingkat langit dan bumi pun ada batasnya. Setiap bulan juga ada 2 liang perak untuk latihan meridian. Kecepatannya 10 kali lipat dari luar. Sekarang ku beri kalian satu kesempatan. Letakkan senjatamu dan berdirilah ke sini. Mulai sekarang kalian adalah murid sekte Shitou. Siapapun yang berani menindas kalian lagi. Aku, Lucuan, orang pertama yang tidak setuju. Cari mati. Kalian para semut. Jangan-jangan kalian sudah lupa siapa diri kalian. Pavilion Wanxian sudah memelihara kalian bertahun-tahun. Sekarang berani berbalik hati. Cukup, aku benar-benar sudah muak. Orang-orang tua ini. Mereka semua tak tahu malu. Aku mohon, lepaskan mereka. Tak tahu malu. Pengkhianat Pavilion Wanxian tak ada yang berakhir baik. Hari ini aku memang akan membantai ayam. Biarkan kalian semua tahu akibat mengkhianatiku. Aku sudah muak dengan Pavilion Wanxian yang sialan. Pavilion itu memang cuma omong kosong, dewa palsu. Kami juga manusia. Bukan budak kalian. Kami menyerah, kami menyerah. Lebih baik kami bertarung sampai mati daripada terus menahan siksaan begini. Sekte Shitou, kami bersedia bergabung dengan Sekte Shitou. Semua murid Sekte Qinglan, dengarkan perintah. Segera bergabung dengan Sekte Shitou. Semua murid Sekte Liun, dengarkan perintah. Mulai hari ini, kami tidak akan lagi jadi budak anjing Pavilion Wanxian. Sekarang murid Sekte Yang. Ikut suamiku bergabung dengan Sekte Shitou. Bebaskan diri. Lucuan berani terang-terangan menggali tembok Pavilion Wanxian kita. Bunuh dia. Aduh. Brak. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bisa semudah itu? Itu pukulan penuh kekuatanku. Sebenarnya kamu ini apa tingkat kultivasimu? Katakan, apa kamu sudah lupa? Bagaimana kamu dipukul habis-habisan terakhir kali? Sebenarnya kamu mau apa? Pulang sana dan bilang ke Pavilion Wanxian itu. Kalau kalian di Pavilion Wanxian memang semuanya model begini. Sampah yang suka menindas orang. Maka jangan salahkan kalau aku kirim orang ke Sekte Shitou. 1 orang datang, aku habisi 1. 2 orang datang, aku habisi sepasang. Ingat baik-baik, Sekte Shitou tidak takut pada kalian, Pavilion Wanxian. HMPH. Berhasil. Jumlah murid diperluas sampai 8.000 orang. Setelah naik tingkat, kultivasi naik serempak ke alam dewa sejati. Sekte tahap awal bisa ditingkatkan ke tahap menengah. Apakah sekte leluhur juga bisa naik tingkat? Tunggu sebentar, sistem. Tunggu aku pasang si imut dulu, baru naik tingkat. Cucu punya beberapa kalimat yang ingin dia sampaikan kepada kalian. Kalian sama sekali tidak perlu takut pada Pavilion Wanxian itu. Ajaran Sekte Shitouku selalu begini, manusia tidak menyerang aku. Aku tidak menyerang manusia. Dewa sejati yang tadi. Menurutku dia cuma orang tolol tanpa otak. Si tukang main keren. Sekarang anggap saja itu kelakuan pribadi dia. Beri dia sedikit muka dari Pavilion Wanxian itu. Tapi, kalau mereka dari Pavilion Wanxian benar-benar tidak tahu baik buruk, dan berani datang bikin masalah di Sekte Shitouku, maka aku juga tak akan basa-basi. 1 orang datang, aku habisi 1. 2 orang datang, aku habisi sepasang. Sampai mereka benar-benar kuhabisi habis-habisan. Bahkan sampai musnah total. Tapi kalau dipikir-pikir, hari ini sekte kita tiba-tiba kedatangan beberapa ribu orang. Apa tempat di sekte masih cukup? Sejujurnya agak sesak. Haha. Semua, silakan tutup mata. Selanjutnya aku akan memperlihatkan wajah asli sekte Shitou kita. Bendera tengah naik.
1 mangkuk. Lupa diri setelah mabuk. Aku tahu di daratan ini, kalian bahkan sangat sulit bertemu dengan satupun teknik tingkat langit. Tapi di sekte Shitouku, itu bukan apa-apa. Hari ini aku memutuskan, untuk para murid inti sekte dan orang-orang berjasa, membuka teknik suci di atas tingkat langit. Teknik tingkat suci. Sudah lebih dari 3000 tahun aku berkultivasi. Sejak awal aku sudah tak berharap lagi bisa mencuri harta besar. Hari ini di sekte Shitou, baru tahu bahwa separuh kehidupan sebelumnya semuanya sia-sia. Aku cuma nyesel seumur hidup ini, terlambat masuk sekte Shitou. Selama kurun waktu ini, perkembangan sekte Shitou kami benar-benar lancar jaya. Bukan cuma para pekerja yang diperas habis-habisan oleh Pavilion Wanxian, yang hidupnya nyaris tak sanggup bertahan. Bahkan beberapa kerajaan di sekitar sini, juga satu persatu berbondong-bondong datang bergabung ke sekte Shitou. Kalau soal kekuatanku, itu setara dengan total kultivasi seluruh murid sekte. Dan sama sekali tidak mengecewakanku. Ranahku sekarang sudah mencapai puncak menakutkan alam dewa sejati. Bahkan kalau sekarang aku tidak ada di dalam sekte, kalau datang 10 atau 8 monster tua di alam dewa sejati puncak, aku juga bisa menghajar satu persatu. Memukul sampai ibunya sendiri pun tak kenal lagi. Haha, kalau soal Suyan, sang kakak tertua sekte kita, sekarang juga sangat disegani. Meski dia cuma berada di ranah tahap bumi bercampur, tapi dari aura, dia malah lebih kuat daripada para monster tua peniti petir di dalam sekte. Para hadirin, kalian semua sudah cukup lama tinggal di sekte Shitou. Aku ingin bertanya pada kalian semua. Sejak kalian bergabung dengan sekte Shitou, bagaimana perlakuan sang ketua sekte kepada kalian? Ketua sekte terhadap kami bagaikan anugerah setinggi gunung. Membalas budi, menambah jasa, serta selalu mengingat dunia di hati. Lagi pula, kalau semua orang sudah merasa ketua sekte baik, kalau begitu aku tanya kalian, apa kalian pernah berpikir, ketua sekte selama ini masih lajang? Haha, begitu kakak bilang, sepertinya memang benar. Ketua sekte sejak awal memang sendirian. Sendirian melajang. Sungguh tak masuk akal. Ini jelas bencana besar di dunia. Ketua sekte sudah bikin hati kami berkeping-keping. Kami ini mau jadi tuan tanah. Masa tidak boleh memikirkan urusan seumur hidup ketua sekte? Coba pikirkan lagi, dong. Kakak seperguruan bilang itu benar. Kalau bisa menjadi perempuan yang mendampingi ketua sekte seumur hidup, maka aku bilang, kalau bisa menemukan seorang gadis tiada tanding untuk menemani ketua sekte, itu juga berkah kami, benarkan? Untuk sosok seperti ketua sekte, tentu tak boleh asal pilih, karena semua orang tak keberatan. Kalau begitu aku beri kalian 1 hari. Besok pada jam ini, kalian semua harus cari akal. Dan undang sang guru ke tepi danau Kingsin di belakang gunung. Nanti kalian bawa semua murid dalam dan luar sekte, termasuk semua kakak seperguruan perempuan yang paling unggul, baik yang baru maupun yang lama. Susun semuanya untukku. Aku mau guru sendiri yang memilih calon istri untuk kami. Aduh, asli cantik. Kamu ini ngapain sih? Guru, Anda jangan tanya lagi. Bekerja sama dulu dengan murid-murid. Murid sudah menyiapkan kejutan untuk Anda. Bukan tadi Anda bilang mau pergi melakukan apa? Bukankah kakak tertua belum memanggil ketua sekte? Hormat pada tikus bambu. Para hadirin, ini nyanyi apa sih? Pagi-pagi begini bukannya kultivasi, malah bikin acara rame. Guru, Anda sudah bekerja siang malam demi sekte Shitou kami. Seluruh perhatian Anda sudah dicurahkan untuk kami para murid. Tapi sampai sekarang Anda masih sendirian tanpa pasangan. Ini membuat kami para murid mana tega. Jadi murid berinisiatif sendiri. Mohon seluruh murid sekte atas dan bawah memilihkan para kultivator wanita unggul ini untuk Anda. Hari ini mohon Anda nikmati jamuan ini. Dan pilihkan seorang istri untuk kami. Guru, anggap saja ini keinginan tulus para murid. Boleh nggak sih? Boleh nggak? Anggap saja aku takut padamu. Biar aku lihat dulu. Kalau kalian tidak memuaskan hatiku, jangan paksa aku. Tenang saja, guru. Kalau kalian tidak puas, kami sama sekali tidak akan memaksa. Semua sudah dengar, kan? Bawa calon istri guru masa depan yang kalian rekomendasikan ke sini. Biar ketua sekte menilai sendiri. Orang dari ketua sekte sudah datang. Ketua sekte. Aku bisa masak, juga bisa menjahit pakaian. Kalau kamu menikah denganku, aku akan buat kamu punya baju baru setiap hari. Dan tiap hari ada daging panggang merah untuk dimakan. Ini, mau ambil nyawaku ya? Ketua sekte, ini sepupu perempuan saya, jago banget urus keuangan. Gadis ini, Liu Ruyan. Bakat tahap akhir transformasi dewa. Jago kin, catur, puisi, dan lukisan. Yang paling penting, keluarga Ning punya pengaruh besar.
Kalau bisa menikah dengan dia, itu pasti sangat menguntungkan perluasan sekte kita. Kenapa dengar nama ini rasanya gemetar sendiri? Tidak usah, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Murid, ini baru saja pergi. Masih banyak yang belum kulihat. Baik, hal besar pertama sebagai guru adalah membawa sekte Shitou menjadi sekte nomor 1 di dunia. Sebagai guru, aku masih ada urusan lain yang harus diselesaikan. Pemilihan nona kali ini sampai di sini saja. Kurasa kalian ini memang sengaja bikin kacau. Kalian ini sedang kasih wejangan ke guru, ya? Atau sedang mencarikan sandaran buat teman dan kerabat kalian sendiri. Memancing untung pribadi. Kakak besar. Kulihat orang yang disukai ketua sekte itu jelas kamu. Kakak besar tidak salah. Tatapan mata ketua sekte ke kakak besar itu benar-benar lembut. Kalian ngomong apa sih? Ayah, sekte Shitou itu sungguh tak terkalahkan. Bukan cuma memukuli High Air. Bahkan tunggangan hitam High Air juga direbut habis oleh putri sekte Shitou itu. Kamu bilang apa? Kamu sendiri yang turun tangan. Perlengkapan tempur dan tombak dewa yang ayah anugerahkan untuk mendirikan jasa. Bahkan ada Black Kilin alam dewa sejati yang membantu formasi. Bahkan kalau lawannya dari alam dewa sejati tingkat tinggi, paling tidak pun masih bisa dihadapi. Hasilnya, kamu malah dipukuli oleh ketua sekte kecil dari dunia bawah. Sampai lari pulang seperti anjing kehilangan rumah. Tidak, Lu Chuan itu memang bukan manusia biasa. Bukan cuma kultivasinya dalam dan tak terukur. Caranya juga aneh banget. Anak itu, Black Kilin itu, juga dirampas secara paksa oleh dia memakai teknik iblis. Yang paling menjengkelkan adalah, dia sama sekali tidak menaruh pavilion Wanxian di mata. Saat itu anak itu bahkan menyebut nama ayahmu. Mengaku sebagai putra seorang tetua pavilion Wanxian. Siapa sangka Lu Chuan mendengarnya malah tertawa terbahak-bahak. Katanya pavilion Wanxian di matanya cuma sampah yang minta biaya perlindungan. Malah orang itu juga bilang, kalau orang yang mengenal baik dan buruk di pavilion Wanxian kami, cepat angkat kaki. Kalau tidak, dia akan segera membunuh ke sini. Biar ayah juga dibuat jatuh tersungkur. Dendam ayah ini belum dibalas. Wajah pavilion Wanxian harus ditaruh di mana? Hah? Sangat berani. Berani-beraninya menghina garis keturunan 1000 keluarga kekaisaran kita. Sampaikan perintahku. Segera kumpulkan 12 dewa penghormatan tetua. Secepatnya menuju aula musyawarah. Aku sendiri yang akan memimpin. Kerahkan pasukan besar untuk menghancurkan sekte Shitou itu. Pakaian yang kamu pakai hari ini lumayan bagus juga. Hehe, guru. Orang tua ini bilang mau bertemu dengan pemilik kunci. Ingin ngobrol dengan Anda. Jangan sungkan, orang tua. Sini, duduk dan makan bersama. Terima kasih, ketua sekte, sudah mencicipi hidangan ini. Oh iya, tadi Anda bilang ada urusan mencari saya. Urusan apa? Di dunia sekte ini, tak ada yang bukan mengeruk sumber daya murid. Tapi ketua sekte bukan cuma mengeluarkan uang sendiri untuk memelihara murid. Bahkan membagi-bagikan teknik tingkat surga seperti daun kubis. Orang tua ini bodoh sekali. Aku benar-benar tidak paham apa yang mau dilakukan ketua sekte ini. Maksudnya apa? Maksudku, biar jalan kultivasi mereka jadi sedikit lebih mulus. Jalan dao di dunia ini memang tidak seharusnya dimonopoli. Kenapa sekte-sekte besar itu bisa berdiri tinggi di atas sana? Kenapa orang biasa tidak boleh punya kesempatan beristirahat dan berkultivasi? Seharusnya hidup menanggung rasa sesal seumur hidup. Sekte Shitou kami memang harus menghancurkan aturan itu. Aku mau membuat semua orang di dunia ini, tak peduli lahir dari latar mana, selama punya hati yang mengarah ke dao, semuanya bisa berkultivasi sampai jadi buah sejati. Ini yang disebut nikmat sendiri tidak sebanding dengan nikmat bersama. Kalau semua orang senang, baru itu benar-benar bagus. Ketua sekte berpikiran sangat luas. Aku, orang tua ini, benar-benar kagum. Orang tua ini Mo Zentian bersedia masuk ke sekte Shitou dan mengabdi pada sekte. Tak tahu apakah ketua sekte bersedia menerima jasa anjing dan kuda ini. Wah, Pak Tua, dari mana datangnya omong kosong seperti itu? Bergabung dengan sekte Shitou dan mengangkat aku sebagai guru, bukankah itu agak aneh? Kalau begitu, anggap saja Anda menjadi tetua kehormatan sekte Shitou. Bagaimana? Maksudnya, hari ini aku memanggil kalian semua karena ada satu pengumuman penting. Sekarang sekte Shitou kita sudah bukan seperti dulu lagi. Di dalam sekte, ada 30 ahli tingkat saksi bencana. Bahkan para ahli tahap puncak besar lebih dari 100. Ditambah lagi guru kalian yang turun tangan sendiri. Dan memasang formasi bintang langit 9 putaran. Siapapun yang berani datang cari perkara, akan langsung dibantai dalam sekejap. Jadi, sebagai guru, aku sudah siap bergerak sekarang juga. Pergi ke jurang api penyucian yang legendaris itu. Perjalanan ini menyangkut rahasia sekte. Sebagai guru, aku harus pergi sendiri. Mungkin perlu beberapa hari baru bisa kembali. Beberapa hari ini, kalian semua dengarkan kata kakak senior Suyan.
Siapa yang berani bikin onar? Tindak sesuai aturan sekte. Murid patuh pada perintah. Pasti tidak akan mengecewakan amanat guru. Dia bahkan belum pernah mencoba. Tidak lihat, tidak tahu, tidak merasa. Tempat berhantu ini. Melihatnya saja bikin bulu kuduk merinding. Langsung jadi tak terkalahkan. Tinggal 3 hari lagi. Walau di sini tidak bisa memicu jari emas tak terkalahkan. Tapi sekarang aku lagi-lagi berada di tahap awal alam abadi sejati yang bernilai asli. Harusnya aku bisa mencoba peruntungan di jurang api penyucian ini. Di bawah, Ketua Sekte Shito Lucuan sangat cermat. Datang untuk menemui penguasa jurang api penyucian. Di bawah, Ketua Sekte Shito Lucuan sangat tulus. Datang untuk menemui penguasa jurang api penyucian. Apa tempat berhantu ini benar-benar tidak ada orangnya? Dari mana datangnya semut manusia yang tidak tahu hidup mati ini? Berani-beraninya membuat keributan besar di sumber api penyucian kita. Kalau bukan tempat yang seharusnya didatangi manusia, cepatnya. Kalau tidak, aku akan mencabik kalian berdua jadi potongan, para jenderal. Ini hadiah tulus yang kubawa. Obat suci penyembuh luka tingkat surga. Obat tingkat surga untuk menghancurkan cermin. Dan juga sebotol embun kepala naga, yang bisa dianugerahkan sebagai 1000 tahun kultivasi. Asal 2 jenderal bersedia merekomendasikan penguasa jurang api penyucian. Semua pil ini adalah jeripayah kakak seperguruan kalian berdua. Lihat bocah gempal ini. Bawa begitu banyak barang bagus. Heh, langsung rampas saja beres. Bunuh bocah ini, semua barang itu jadi milik kita. Siapa juga yang tahu ada hubungan apa antara bocah ini. Menurutku alam abadi sejati di kota kecil Xianzong ini lumayan punya tenaga. Menginjak dewa perang. Tapi kami berdua di rumah. Ada 100.000 saudara suku air di bawah kami yang mengepung dan membunuhnya. Aku tidak percaya dia bisa selamat. Ah. 2 jenderal. Untuk apa repot-repot? Aku cuma ingin memberi salam kepada penguasa jurang api penyucian. 2 kaki penuh dengan niat membunuh. Kalian tidak perlu main serakah begitu. Ya. Jangan banyak omong, bocah tak berguna. Serahkan semua harta dan pil di tubuhmu. Mungkin paman-paman ini masih bisa memberimu mati yang lebih cepat. Tak kusangka baru keluar pintu langsung ketemu perampokan. Jangan banyak omong sama dia. Anak-anak, hancurkan dia buat saya. Gawat, dia malah tidak peduli soal ini. Dalam wilayah sekte, tidak mungkin memakai jari emas tak terkalahkan. Sial, sepertinya hari ini cuma bisa pura-pura jadi orang biasa sekali. Pil suci bersih-bersih ini, bocah. Kenapa dia bisa punya begitu banyak pil suci bersih-bersih? Kena kita, kena kita. Bunuh bocah ini. Semua barang ini milik kita. Kasih kalian coba bos tangguh ini. Aduh, tenaga pil suci bersih-bersih ini terlalu gila. Yang ini namanya bunga tabur bidadari. Yang ini namanya taburan dewa kedua. Yang ini namanya bom dasar laut. Cuma segini doang. Gila, ini orang gila. Dia malah pakai pil suci bersih-bersih buat dilempar kayak bom. Uang ini tidak bisa dipakai lagi, ketemu orang susah ternyata. Sekarang kalian berdua masih mau merampok saya. Tidak merampok lagi, benar-benar tidak merampok lagi. Tuan besar ini, saya memang bicara langsungnya. Tadi dari awal begini kan lebih hemat tenaga. Ayo, antar saya menemui penguasa jurang kalian. Ya. Wah, orang ini nyalinya lumayan besar juga. Kura-kura tua ini sudah jadi roh ya? Tuan besar, di depan itu jalan menuju kediaman penguasa jurang, harus melewati pusaran ini. Hanya dengan melewati pusaran ini baru bisa bertemu penguasa jurang. Akhirnya sampai juga. Wah, orang ini. Di bawah laut ini ternyata masih ada dunia lain juga.
Jurang api penyucian ini ngacak-ngacak setengah hari, malah jadi dunia kencannya. Bau daging panggangnya enak juga. Saudaraku yang satu ini. Maaf ganggu sebentar. Permisi, apakah penguasa jurang ada di sini? Oh, aku memang penguasa jurang. Kau cari aku buat apa? Aku ini memang penguasa jurang. Kenapa kelihatannya kayak orang tani tua? Saya Lucuan, dari sekte Shitou. Khusus datang ke sini. Mau minta satu tangkai rumput pengembalian jiwa 9 putaran dari kakak. Mau ya? Tidak masalah. Tapi kau harus minum beberapa gelas dulu denganku. Ini aturanku. Kalau tidak minum sampai tuntas, jangan bahas apa-apa lagi. Wah, penguasa jurang ini tipe pemabuk juga. Minum ya minum, hari ini tidak mabuk tidak pulang. Hahaha, saudara Lu, saya suka orang sepertimu. Cukup berani, tidak seperti para sok suci itu. Satu-satu busuk semua, ya kan? Aduh, kakak. Menurut saya kita berdua cukup cocok. Bagaimana kalau kita bersaudara saja? Ini terlalu berat, terlalu berat. Ayo, 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 kita angkat sumpah persaudaraan. Hahaha. Langit menjadi saksi. Aku Houdahai, penguasa jurang, dan aku Lucuan. Hari ini kita jadi saudara angkat. Mulai sekarang, senang dinikmati bersama. Sulit ditanggung bersama. Kakak, adik. Kura-kura jelek sekte Shitou. Keluar kalian semua buat saya. Kenapa lagi-lagi kau? Pukulan yang guru berikan padamu kemarin belum cukup ya? Nona kecil ini usianya memang tidak besar. Tapi mulutnya lumayan pedas. Aku malas buang-buang waktu sama kalian. Suruh anjing-anjing sekte itu keluar. Guru saya ada urusan keluar. Beliau tidak di sekte. Tapi saya justru mau tanya. Hari ini kalian dari Pavilion Wanxian datang ke sekte Shitou. Apa ingin menyatakan perang dengan sekte Shitou saya? Hahaha. Menyatakan perang? Melawan sekte Shitou kalian. Kalian layak. Kakak senior. Kakak senior, hati-hati. Lawannya adalah ahli alam kesempurnaan abadi sejati. Si orang tua ini ternyata pembunuh dewa dari 1000 tahun lalu. Dia pernah sendirian memusnahkan satu kota. Benar-benar iblis kelas berat. Setelah jadi dewa sejati yang sempurna, lalu kenapa? Berani berulah di sekte Shitouku. Akan kubuat dia masuk dan tak bisa keluar lagi. Aktifkan formasi pelindung gunung. Bersiap menghadapi musuh. Baik. Kota kecil Hushan ini juga mau menghalangi Pavilion Wanxian. Anak itu, pergi balas dendam sana. Ada orang tua ini di sini. Tak ada yang bisa menindasmu lagi. Oh, energi ini. Sepertinya ada banyak harta bagus tersembunyi di sekte Shitou ini. Jauh lebih banyak dari yang kupikirkan. Anak itu, kembalilah. Pelindung sekte mereka kuat sekali. Cukup, terus lihat saja. Sekarang giliran kita para orang tua tamati ini turun tangan. Para tetua Pavilion Wanxian, dengarkan perintah. Hancurkan sekte Shitou ini. Formasi bencana dan pertahanan. Semua itu jebakan sungguhan. Baru dari auranya saja kami hampir musnah total. Jadi ini yang disebut dasar Pavilion Wanxian. Apa? Perang pelindung sekte. Ternyata bisa dihancurkan juga. Selesai sudah, bahkan perang pelindung sekte pun tak bisa menghentikan mereka. Murid sekte Yutou melindungi sekte. Lindungi terus, lindungi terus. Di saat hidup dan mati. Semua orang bersatu melindungi sekte. Pemandangan seperti ini. Mungkin sudah ribuan tahun tak pernah muncul lagi. Ternyata sekte Shitou ini, aku datang ke tempat yang tepat hahaha. Kalian kelompok kacau ini, cuma bisa mengandalkan perlindungan sekte. Kalian sekte Shitou ini. Bahkan tak punya satupun ahli alam dewa sejati. Kalian mau pakai apa buat melindungi sekte? Pakai nyawa. Kalau begitu hari ini sekte Shitou akan musnah. Minggir, cepat lihat. Kilin hitam putih datang semua. Yang putih itu yang kemarin itu. Tolong bantu aku menjadikan mereka semua budak. Kalau ada 2 kilin ini, kekuatanku pasti bisa melonjak besar. Aku tadinya mengira, di dunia ini cuma tersisa kilin itu.
Tak kusangka masih ada Killing Giok juga. Ini benar-benar kesempatan langit. Kak. Sempatkah ikut saya jalan-jalan ke sana? Saya bilang ya. Begitu sampai di wilayah sekte Shitouku. Itu sudah dunia milik kita berdua. Bukan aku yang bicara sombong. Di dalam wilayah sekte Shitouku. Tidak peduli dia dewa sejati atau raja dewa. Atau apapun itu. Selama berani menindas Anda. Lucuanku belum pernah kalah dalam urusan lihat siapa menertawakan siapa. Adik, rencanamu terlalu kecil. Kamu tahu, Kak, apa tempat di jurang api penyucian ini? Aku kasih tahu kalian. Di dunia dasar laut ini, tak peduli dia dewa sejati atau raja dewa. Sekali ditampar kakakmu ini, beres urusannya. Hahaha. Hewan ternak, kalian masih belum patuh dan ikut orang tua ini pergi. Hidup baik-baik di luar sana. Jaga garis keturunan ras kilinku. Jangan mati, hidup atau mati sama-sama habis. Sudah hidup jutaan tahun. Baru beberapa hari belakangan ini rasanya benar-benar hidup. Aku tak akan dijadikan budak lagi. Kalau tidak bagus, ya mati saja. HMPH, ternak. Kalau kamu memang tak mau hidup, maka ikut saja sekte Shitou mati bersama. Ini yang disebut kekuatan Raja Dewa. Adik seperguruan. Kamu masih sesantai ini juga. Sudah jutaan tahun, kenapa tidak juga tumbuh dewasa?